Halo semua, nama gue Nadia. Pada kali ini gue akan membawakan asistensi AB di minggu ke-7 tentang proses costing part 2 dan spoilage di proses costing. Di asis kali ini kita akan langsung bahas ke latihan soal, dan untuk materi pembahasannya dapat diakses di YouTube-nya Bu Evoni yang akan gue taruh linknya di description box. Sebenarnya asistensi di minggu ini mirip dengan asistensi di minggu lalu, masih sama-sama membahas tentang proses costing, cuman di minggu ini kita ada tambahan transfer in cost sama ada spoilage. Kalau gitu kita langsung masuk aja ke problem 1, yaitu kita mau menghitung proses costing kalau ada transfer in cost dengan menggunakan metode weighted average. Kita baca dulu soalnya. Hindi Company is a manufacturer of car seats. Each car seat passes through the assembly department and testing department. This problem focuses on the testing department. Nah, sekilas info tentang perhitungan proses costing kalau ada transfer in cost. Jadi pasti kalau ada biaya yang ditransfer, itu pasti kita mulai menghitungnya dari departemen kedua ataupun departemen selanjutnya. Misalnya kayak departemen ketiga, keempat, ataupun departemen terakhir. Jadi kita nggak mungkin ngitung pas lagi di departemen pertama. Lalu, direct materials are added at the end of the process. Conversion costs are added evenly during the testing department's process. As work in assembly is completed, each unit is immediately transferred to testing, and as each unit is completed in testing, it is immediately transferred to the finished goods. Lalu di sini ada data tentang Hindi Company-nya, dan nomor 1 kita diminta untuk menghitung equivalent unit di testing department untuk setiap cost kategori. Nah, biasanya cost kategorinya kan cuma ada direct material sama conversion cost. Sekarang cost kategorinya nambah satu lagi, yaitu transfer in cost. Oke, nah perhitungannya ini sama seperti perhitungan di minggu lalu. Kita mulai dengan WIP beginning-nya dulu. Kita lihat di tabel informasinya, WIP beginning di sini physical unitnya ada 60, jadi kita bisa tulis 60 di sini. Lalu transfer in cost during current period-nya itu ada 100, dilihat dari sini. Sehingga kita bisa tahu jumlahnya yang mau kita hitung adalah 160 physical unit. Nah, selanjutnya kita mau menghitung berapa yang completed and transferred out. Ini informasinya udah dikasih tahu, ada 120, dan WIP ending-nya ada 40. Jadi accounted for-nya itu 120 ditambah 40 sama dengan 160. Nah, ini make sure juga yang accounted for di sini sama kayak to account for di sini. Selanjutnya, ketika kita mau menghitung equivalent unit, berarti kita fokusnya pada tabel yang 2 baris ini aja. Nah, sekarang kita lihat nih degree of completion-nya gimana. Kalau misalkan kita lagi mau menghitung completed and transferred out, pasti sesuatu yang udah complete dan ditransfer ke selanjutnya, degree of completion-nya itu 100%. Sehingga ini buat transfer in cost-nya 100% dikali physical unit. Terus untuk yang direct materials dan conversion cost-nya juga sama-sama 100%. Jadi untuk ketiga cost kategori ini, equivalent unitnya sama dengan 120. Nah, sekarang untuk WIP ending-nya, kita lihat ke degree of completion-nya nih di sini. Di tabel ini dikasih tahu kalau transfer in cost-nya 100%, direct materials-nya 0%, dan conversion cost-nya 75%. Jadi, kita tinggal mengkalikan degree of completion-nya dengan physical unit di WIP ending. Untuk transfer in cost 100%, lalu direct materials-nya di sini 0%, dan conversion cost-nya 75%. Setelah ini, kita bisa langsung dapat equivalent unitnya dengan menjumlahkan berapa yang completed and transferred out sama berapa WIP ending-nya. Oke, jadi untuk equivalent unitnya, di transfer in cost kita dapat 160 physical unit, direct materialnya 120, dan conversion cost-nya 150. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 2, kita diminta untuk ngitung cost per equivalent unit dan mengassign total cost-nya itu ke unit yang komplit dan juga ke ending WIP. Oke, sekarang kita berarti masukin dulu nih informasi yang kita punya tentang cost-nya. Di WIP beginning, untuk transfer in cost, kita punya 60.000, terus direct materials-nya 0, dan conversion cost-nya ada 24.000. Berarti
Total cost-nya itu kita bisa langsung tambahin aja dari tiga-tiganya, yaitu 84.000. Nah, terus ke baris yang kedua, cost added in current period, ini berarti kita ngeliatnya yang di tabel paling bawah, total cost added during June, yaitu di transfer cost 117.000, terus direct materialsnya 27.000, dan conversion cost-nya 62.400. Terus ini jumlahnya jadi 206.400. Jadi sekarang total cost untuk masing-masing cost kategorinya kita juga harus ngitung, yaitu transferring cost-nya 177, direct material 27.000, dan conversion cost-nya 86.400. Oke, setelah kita tahu berapa total cost untuk masing-masing cost kategori, sekarang ketika kita mau cari cost per equivalent unit, kita harus masuk ini. Berarti kalau untuk weighted average, kita pakainya yang ini ya, yang total cost to account for, yaitu 177, 27, dan 86.400. Nah, sekarang equivalent unitnya itu pakai di yang tabel atas yang tadi kita udah hitung. Transfer in cost-nya 160, terus direct materialnya 120, sama conversion cost-nya 150. Nah, sekarang waktu kita mau menghitung cost per equivalent unit, jadi tinggal dibagi aja. Total cost dibagi sama berapa equivalent unitnya. Untuk transfer in cost kita dapat 1.106, direct materials-nya 225, dan conversion cost-nya 576. Nah, sekarang kita mau nge-assign cost ini ke yang completed and transferred out sama ke WIP ending. Nah, cara meng-assign-nya, jadi kita kan udah tahu nih cost per equivalent unitnya berapa. Jadi kita tinggal kaliin si cost per equivalent unit ini, kita kali sama berapa sih yang complete and transferred out. Itu kan kita bisa lihat dari tabel yang atas yang 120 tadi yang udah kita hitung. Jadi cost per equivalent unit dikali sama equivalent unit khusus yang di completed and transferred out. Terus kita dapat untuk transfer in cost-nya 132.75, terus direct materialsnya 27.000, dan conversion cost-nya 69.120. Nah, untuk WIP ending juga sama caranya, kita kalikan cost per equivalent unitnya sama equivalent unit yang ada di WIP ending, di tabel yang atas tadi. Jadi kita punya 44.250 untuk transfer in cost, direct materialsnya 0, karena tadi di atas equivalent unitnya 0, dan conversion cost-nya 17.280. Oke, nah sekarang berarti total cost-nya itu kita tinggal tambahin aja cost dari complete and transferred out sama WIP ending, yaitu 177, 27, dan 8400. Nah, ini total cost yang accounted for di tabel paling bawah ini sama dengan total cost yang ada di step 3 di sini ya. Oh iya, jangan lupa juga di sini untuk menghitung berapa yang complete and transferred out sama berapa WIP endingnya, cost-nya. Oke, nah sekarang di soal yang ketiga kita diminta untuk prepare journal entries karena kita mau transfer dari assembly department ke testing department dan juga ketika dia dari testing ke finished goods. Kita mulai dari yang A dulu, yaitu kita mau nge-journal cost of goods completed and transferred out dari assembly department ke testing department. Jadi karena kita mau pindahin ke testing department, berarti testing department-nya ini akan ada di debit. Jadi debitnya itu WIP testing department. Dan untuk kreditnya, karena ini dipindah dari assembly department, jadi kreditnya WIP assembly department. Oke, nah sekarang untuk angkanya, ini kan kita diminta yang completed and transferred out during June. Berarti karena ini weighted average, jadi kita ngambilnya dari yang transferred in cost di sini 177.000. Untuk kreditnya sama dengan 177.000 juga. Nah, sekarang kita pindah ke soal yang B, cost of goods completed and transferred out from assembly department to finished goods inventory. Oh, ini salah nih, maaf. Ini harusnya from testing department to finished goods inventory. Nah, di sini berarti debitnya finished goods, terus kreditnya adalah WIP testing department ya.
Nah, sekarang angkanya ini dari mana? Angkanya kita bakal ngambil dari yang berapa yang complete and transferred out aja nih, yaitu yang 228.870 ini. Oke, nah ini untuk yang problem 1. Selanjutnya kita akan lanjut ke problem 2 dengan menggunakan cara FIFO method. Yang kedua ini kita masih nge-refer ke problem yang pertama. Tadinya kan kita pakai weighted average, sekarang kita mau ngitung menggunakan FIFO method. Yang berubah itu cuman di bagian transfer in cost di beginning WIP-nya itu jadi 45.000, tadinya kan 60.000, dan transfer in cost yang added during June tadinya 117.000 jadi 114.000. Oke, nah kita waktu menghitung equivalent unitnya caranya masih sama ya. Jadi ini tadi udah gue masukin di sini WIP beginningnya 60, transfer in-nya 100, jadi yang akan kita hitung adalah 160. Nah, sekarang ketika menghitung FIFO, jangan lupa kalau misalkan complete dan transfer out-nya itu harus dibagi dari yang mana beginning WIP dan yang mana yang started and completed. Nah, di sini kan kita udah dikasih tahu beginning WIP-nya 60, terus started and completed-nya berarti dari 120 di sini kita kurangin sama beginning WIP-nya yang 60 ini. Jadi 120 dikurang sama 60. Terus ending WIP-nya juga sama 40 sehingga kita dapat accounted for-nya juga 160. Oke. Ketika kita mau menghitung equivalent unit, berarti sekarang kita lihatnya dari tabelan ini. Nah, kalau kita mau masukin degree of completion untuk beginning WIP, kita masukinnya justru yang kebalikannya atau yang sisanya. Berarti kalau untuk transfer in cost sini, karena dia udah bilang di sini degree of completion 100%, jadi yang kita masukin di sini adalah 0%-nya. 0% itu dapat dari mana? Dari 100% dikurangin sama 100% yang udah di sini. Jadi ini 0% dikali sama 60. Nah, untuk direct materials itu juga sama kebalikannya karena di sini degree of completion 0%, jadi sekarang di sini berarti masih 100% yang kita masukin dikalikan sama 60%. Nah, sekarang untuk conversion cost di soal yang informasi 50%, jadi di sini kita masukin berarti harusnya 100% dikurang 50% ya. Jadi yang kita masukin itu adalah 50%-nya dikali sama 60. Lalu untuk yang started and completed, kayak yang tadi udah gue bilang di awal, pasti yang mulai di sini dan complete di department ini pasti semuanya 100%. Jadi untuk transferring cost-nya 60, direct material 60, dan conversion cost-nya juga 60. Nah, sekarang untuk yang ending WIP, kita juga melihat dari degree of completion-nya, tapi kalau ending WIP langsung aja nih ikutin apa yang tertera di sini. Yaitu 100% dikali sama physical unitnya, terus 0% untuk direct materials, dan 75% buat conversion cost. Oke, nah sekarang kalau udah kita bisa ngitung equivalent unitnya dari 3 ini. Untuk transferring cost kita punya 100, direct materials 120, dan conversion cost-nya 120. Oke, kita pindah ke yang bawah. Sekarang kita mau menghitung cost assigned-nya. Pertama kita ngitung total cost-nya dulu. Nah, tadi kan informasi di sini dia bilang transfer in cost-nya ganti ya, cost-nya dari 60.000 jadi 45.000. Jadi kita masukin di sini 45.000, direct materials-nya tetap 0, dan conversion cost-nya 24.000. Lalu, cost added in current period-nya tadi ininya juga ganti jadi 114.000 di sini. Direct materials-nya kita berarti ngikutin lagi yang ada di tabel yaitu 27.000 dan conversion cost-nya 62.400. Terus jangan lupa untuk menghitung totalnya juga. Ini total dari WIP beginning, terus added during current period sama untuk total cost dari keseluruhannya. Yaitu kita jumlahin yang WIP beginning sama yang ditambahin di periode sekarang ini. Oke, jadi kita punya transferring cost-nya 159.000, direct materials-nya 27.000, dan conversion cost-nya 86.400. Nah, selanjutnya kita mau cari cost per equivalent unit.
karena ini kita menggunakan FIFO method, jadi cost yang kita masukin di sini adalah yang ini aja nih, yang baris kedua, yaitu yang cost added in current period. Beda ya sama weighted average. Kalau weighted average kan kita masukinnya yang total cost-nya. Sekarang kita masukinnya yang ditambahin di periode ini aja. Itu yang 114, 27.000 sama 62.400. Lalu kita juga masukin equivalent unitnya yang udah kita hitung di atas, 100, 120 sama 120. Setelah ini kita jadi bisa ngitung cost per equivalent unitnya, tinggal dibagi total cost dibagi sama equivalent unitnya. Yaitu transfer in cost-nya 1.140, direct materialsnya 225, dan conversion cost-nya 520. Oke, setelah ini kita sekarang mau hitung cost assign-nya nih, berarti. Nah, pertama kita mau hitung dari yang beginning WIP-nya dulu. Nah, untuk yang beginning WIP ini, tadi kan kita udah tahu ya cost-nya di atas 45.000, terus untuk direct materialsnya 0, dan conversion cost-nya 24.000. Nah, sekarang kita pindah ke baris yang kedua, yaitu cost added to beginning WIP in current period. Kita ngambilnya dari ini yang kita hitung di atas, equivalent unit dari beginning WIP dikali sama cost per equivalent unitnya. Lalu untuk direct materialsnya juga sama ya. Jadi dari 60 ini dikali sama equivalent unit, dan conversion cost-nya juga begitu, 30 dikali sama cost per equivalent unitnya. Nah, dari sini kita bisa dapat total from beginning inventory-nya, yaitu tinggal ditambahin aja dua baris ini. Nah, sekarang kita pindah ke started and completed. Yang started and completed-nya juga cara perhitungannya adalah dari equivalent unitnya dikalikan sama cost per equivalent unit. Untuk direct material dan conversion cost-nya juga gitu. Nah, sekarang kita jadi tahu nih berapa sih total cost dari unit yang completed and transferred out ini. Caranya, dari total from beginning inventory ditambahin sama cost yang started and completed. Oke, nah udah sampai sini, sekarang kita mau menghitung ending inventory-nya. Kita ambil juga dari equivalent unit dikali sama cost per equivalent unit. Oke, nah terus ini jangan lupa untuk dijumlahin sebagai totalnya di sebelah sini. Nah, terus sekarang kita baru mau menghitung total cost accounted for dari keseluruhannya ini berapa. Caranya adalah dari yang ini, total cost of units completed and transferred out ditambahin sama WIP ending. Jadi kita dapat untuk transfer in cost-nya 159.000, direct materialnya 27.000, dan conversion cost-nya 86.400. Oke, sekarang kita pindah ke yang nomor 3. Kita mau nge-journal. Nah, ini sebenarnya penjelasannya sama ya kayak yang di sebelumnya, karena kita mau pindahin dari assembly department ke testing department. Jadi yang di debit itu adalah WIP yang testing department. Lalu yang di kredit adalah WIP assembly department. Nah, sekarang angkanya dari mana? Kalau misalkan ini kan menggunakan FIFO ya, berarti kita cuma ngambil angka dari yang edit di current period aja, yaitu yang 114.000. Oke, nah selanjutnya buat yang B, ini ketika kita mau jurnal dari testing department ke finished goods. Jadi berarti debitnya itu finished goods, terus kreditnya adalah WIP testing department. Nah, angkanya ini kita ambil dari yang ini ya, kan kita mau carinya berapa yang complete and transferred out. Jadi kita ngambilnya yang 211.200. Nah, ini sama dengan ini. Oke, nah itu cara mengerjakannya untuk yang problem 2. Selanjutnya kita akan pindah ke problem 3 tentang spoilage. Kita sekarang mau membahas proses costing menggunakan weighted average method dan ada spoilage-nya. Seperti di job costing, di proses costing pun juga ada normal dan abnormal spoilage, dan pengertiannya juga sama kok.
pengertian normal dan abnormal itu sama kayak di job posting. Nah, di sini kita lihat aja untuk problem 3-nya. In the seafood company's packaging department, conversion costs are added evenly during the process and direct materials are added at the end of the process. Spoiled units are detected upon inspection at the end of the process and are disposed of at zero net disposal value. Berarti inspection point yang diadakan untuk mendetek adanya spoil atau enggak itu adanya di akhir proses ya. Terus, all completed work is transferred to the next department. The transferred in cost for May equal the total cost of good units completed and transferred out from the cleaning department, yaitu 90,922. Lalu ini ada data untuk seafood company di bulan Mei. Nah, terus di sini kita disuruh menghitung total cost to account for, assign cost-nya ke completed transferred out, abnormal spoilage, dan to units in ending WIP. Oke, nah sekarang kita mulai menghitung. Kita pasti awalnya mulai dulu dari beginning WIP. Physical unitnya kita ngambil di sini ada 12.600. Lalu started during current period-nya itu ada 24.600. Sehingga di sini to account for-nya berarti yang WIP beginning ditambah yang started, yaitu 37.200. Nah, di sini biasanya kan langsung ini ya, goods unit yang completed langsung ending WIP. Tapi ingat kalau ada perhitungan spoilage di sini bakal ada tambahan 2 baris, yaitu untuk normal spoilage dan abnormal spoilage. Nah, di sini goods unit completed and transferred out-nya itu kan 26.400 ya dari tabelnya. Jadi kita masukin dulu 26.400, terus ending WIP-nya itu 8.400. Jadi di sini kita isi 8.400. Nah, terus di tabel ini ada informasi normal spoilage as a percentage of good units itu 8%. Berarti ini artinya normal spoilage kita itu adalah 8% dari good unit. Ingat ya, dari good unitnya. Jadi waktu kita mau ngitung di sini, ini adalah 8% dikali sama good unitnya, yaitu 26.400 ini. Nah, lalu kita dapat abnormal spoilage-nya dari mana? Nah, ingat accounted for di sini kan sama dengan to account for yang di atas ini ya, 37.200. Jadi ketika kita mau menghitung abnormal spoilage, ini tinggal dikurang aja dari accounted for, dikurangin WIP ending, dikurangin normal spoilage, sama dikurang good units-nya. Jadi kita dapat abnormal spoilage-nya 288. Oke, nah sekarang kita di sini mau menghitung equivalent unit. Untuk goods yang completed and transferred out, pasti di sini kan 100% ya. Jadi 100% dikalikan sama 26.400. Oke, nah sekarang untuk yang spoilage-nya, kita lihat nih di tabel ini. Degree of completion for normal spoilage itu di direct materials 100, semuanya 100% sih di sini. Jadi, nah ini kenapa ya transfer in cost-nya nggak dikasih tahu, karena untuk transfer in cost-nya itu juga udah pasti 100%. Karena kan ya, yang mau ditransfer ke departemen berikutnya gitu, pasti udah 100%. Jadi, di sini kita langsung masukin 100% dikali sama normal spoilage yang physical unitnya ya. Nah, ini kenapa bisa 100% semua? Karena kita ngikutin ini ya, degree of completion di tabel ini dia informasinya 100% semua. Dan untuk abnormal spoilage-nya juga sama, karena dia rate-nya 100%, jadi kita masukin 100% dikali dengan physical unit-nya. Oke. Sekarang untuk yang WIP ending, nah di sini informasinya kita dapat 100% untuk transfer in cost, jadi 100% dikali sama 8.400. Terus untuk direct materialnya 0%, jadi 0% kali 8.400, dan conversion cost-nya adalah 40%. Oke, setelah ini kita bisa menghitung untuk equivalent unitnya dari complete and transferred out, normal spoilage, abnormal spoilage, sama WIP ending. Jadi untuk transfer in cost kita punya 37.200, direct materials-nya 28.800, dan conversion cost-nya 32.160.
Oke, abis ini kita sekarang mau menghitung lagi untuk total cost-nya. Nah, total cost-nya ini kan dari yang beginning WP dulu ya. Ini kan udah dikasih tahu transfer in cost-nya 33.698. Jadi kita masukin 33.698. Terus direct material saya 0 dan conversion cost-nya 23.475. Lalu cost added in current period-nya berarti ini kita ambil dari sini ya, harusnya total cost added during May yang di sini. Nah, ini kan masih tanda tanya, tapi sebenarnya dia udah sebutin sih di atas tadi yang di sini. Transferred in cost for May lalala itu adalah 90.922. Jadi kita masukin di sini. Terus direct materialsnya 5.760 dan conversion cost-nya 48.45. 48.45. Oke, nah ini jangan lupa untuk ditambahin dari semua cost kategorinya. Nah, sekarang kita mau ngitung total cost dari beginning WIP ditambahin sama cost yang edit di periode ini. Jadi kita punya di transferring cost-nya 124, 620, direct material 5.760 dan conversion cost-nya 64.320. Nah, setelah ini kita mau ngitung lagi nih cost per equivalent unit. Dan karena ini menggunakan weighted average, berarti kita akan masukin cost yang di sininya adalah total cost to account for ini ya, yang 124, 576, sama 64.320. Equivalent unitnya berarti kita ambil dari yang udah kita hitung di atas, 37.200, 28.800, sama 3160. Lalu untuk cost per equivalent unit berarti tinggal dibagi, total cost-nya dibagi sama equivalent unit. Jadi untuk transfer in cost kita punya 3,35, direct materialsnya 0,2, dan conversion cost-nya 2. Nah, langkah yang terakhir kita mau assign cost ini nih untuk yang complete and transferred out sama untuk WIP ending. Nah, yang complete and transferred out berarti sekarang kita mau hitung dulu dari cost before adding normal spoilage. Nah, ini diambilnya dari mana? Kita kan tadi udah tahu cost per equivalent unitnya 3,35 ya untuk transfer in cost. Terus kita kalikan sama ini good unitnya di sini 26.400. Nah, terus untuk yang direct materialsnya juga sama, cost per equivalent unit dikaliin sama good unit di sini. Dan untuk conversion cost-nya juga dari cost per equivalent unit dikali sama good unit yang di sini. Oke, setelah itu kita baru mau menghitung sekarang cost si normal spoilage-nya. Tadi kan kita juga udah tahu kan berapa equivalent unit dari normal spoilage-nya. Jadi kita hitung cost per equivalent unit dikali sama unit yang normal spoilage itu adalah yang 2112 ini. Oke, nah setelah itu kita jadi tahu nih total cost of good units completed and transferred out-nya. Itu kita menambahkan dari ini, cost before adding normal spoilage dan normal spoilage-nya. Nah, setelah ini baru kita masukin abnormal spoilage-nya. Caranya juga sama. Dari sini dikalikan sama equivalent unit dari abnormal spoilage. Nah, setelah itu kita mau ngitung WIP ending-nya. Dari sini dikalikan sama equivalent unit dari WIP ending. Nah, habis ini kita jadi bisa dapat total cost yang accounted for-nya, yaitu dari sini. Total cost of good units completed and transferred out, abnormal spoilage, sama WIP ending. Jadi, di transferred in cost-nya ada 124.620, DM-nya ada 5760, dan conversion cost-nya 64.320. Nah, ini juga jangan lupa untuk dijumlahin per cost kategorinya. Nah, ini untuk soal problem 3 sampai di sini pembahasannya. Mungkin gue ingin memperjelas aja kenapa tadi rate si spoilage-nya itu dua-duanya 100% di sini. Karena itu kalau misalkan kita lihat di direct materials, dia kan bilang direct materials-nya are added at the end of the process. Dan inspection point buat si spoilage-nya juga at the end of the process. Jadi kalau misalkan inspection point-nya itu
lebih besar atau at least sama kayak di direct materialnya, maka dia bakal masuk pasti 100%. Gitu. Dan conversion cost-nya pun juga ngikutin. Kan dia kalau misalkan udah at the end of process kan berarti udah 100% kan ada semuanya. Jadi makanya baik di direct material maupun di conversion cost, degree of completion buat spoilage-nya itu 100%. Terus untuk yang nomor 4 ini, kan problem 4 ini sebenarnya sama ya, tapi kita mau ngitungnya pakai metode FIFO. Jadi untuk mempersingkat durasi asisnya, gue nggak akan bahas di video, tapi nanti gue akan kasih aja kunci jawabannya. Sekarang kita akan pindah ke problem 5, terus kita mau lihat gimana kalau misalkan degree of completion direct materialnya sama inspection buat spoilage-nya ini berbeda. Oke, untuk problem yang kelima di sini kita akan membahas kalau inspection rate sama degree of completion-nya itu berbeda dari direct materialnya maupun conversion cost-nya. Oke, PT Kulo is an automotive spare part manufacturer. Each product is processed in 3 consecutive production departments, which are cutting department, assembly department, and finishing department. All good units from cutting department will be transferred to assembly department. In assembly department, berarti ini sekarang kita lagi di department yang kedua ya, yaitu assembly department. Direct materials are added when the process is 70%. The inspection point is at 90% stage of production. Nah, ini kan berarti inspection point untuk spoilage-nya lebih besar daripada direct materials-nya ya. Lalu normal spoilage rate is 5% of all good units which have passed the inspection. All good units will be transferred to finishing department. Nah, company-nya menggunakan weighted average method, terus di sini adalah informasi untuk September 2000X8. Kita disuruh menghitung equivalent unit untuk each cost category, sama sebenarnya ini sama sih, kita disuruh cari semuanya kayak step 1 sampai 5, lalu kita disuruh menjurnal. Oke, kita mulai dari yang pertama. Seperti biasa, kita harus masukin dulu beginning WIP-nya. Physical unit-nya yaitu 5.000, diambil dari sini. Lalu transferred in-nya itu ada 10.000. Berarti kita dapat total count for-nya 15.000 ya, dari beginning WIP tambah transferred in. Kemudian, good units yang completed and transferred out-nya itu adalah 12.000 ya, ini yang completed during September. Terus ending work in process-nya 2.000. Jadi kita masukin di sini 2.000. Oke, nah sekarang untuk mengisi spoilage-nya, dia bilang di sini normal spoilage rate is 5% of all good units. Jadi bisa juga kita ngitungnya berarti 5% dikali sama 12.000 yaitu 600. Terus accounted for di sini kan sama kayak total count for di sini ya, 15.000. Jadi untuk di abnormal spoilage-nya itu 15.000 dikurang 2.000 kurang 600 dikurang 12.000. Nah, sebenarnya ada juga perhitungan lain ini di sebelah sini. Jadi untuk menghitung spoilage itu adalah units in beginning WIP, yaitu 5.000 kan units in beginning WIP-nya, ditambah units yang started di periode ini, yaitu 10.000, dikurang completed and transferred out, yaitu 12.000, terus ditambahin sama ending WIP yang 2.000. Jadi 5.000 tambah 10.000 kurangin 12.000 tambah 2.000 jadinya kan 1.000. Berarti 1.000 ini adalah total spoilage secara keseluruhan. Terus karena kita tahu normal spoilage rate-nya itu 5% dari good unit, jadi kita bisa hitung 5% kali 12.000 itu 600, dan abnormalnya bisa dari 1.000 dikurangin sama 600 gitu. Jadi dapat 400. Hasilnya sama, tapi ada caranya juga nih kalau misalnya kalian mau ngitung total spoilage-nya dulu, jadinya juga bisa gitu. Ini kayak alternatif lain lah untuk menghitung spoilage-nya. Oke, kita balik lagi sekarang ke sini. Nah, sekarang kita mau menghitung equivalent unitnya. Berarti kita menghitung dari sini ya. Kalau misalkan good yang complete and transferred out itu pasti 100% untuk semuanya. Jadi ini untuk 3 cost kategorinya 12.000. Lalu untuk normal spoilage-nya, kalau di transfer in cost itu kan 100%. Nah, sekarang untuk direct materials-nya nih. Tadi kan dia bilang direct materials-nya ini 70% kan.
Terus inspection point-nya itu di 90% stage of production. Nah, karena inspection point-nya ini udah melebihi direct material, berarti direct material kan udah di-add dong, di 70%. Jadi sekarang berarti di sini udah ada spoilage-nya untuk yang direct material, makanya kita kaliin sama 100%. Kali sama 600. Kalau di sini untuk conversion cost-nya, kan dia ini added evenly ya, kalau conversion cost itu. Makanya dia itu ngikutin sama inspection point-nya yang 90% ini. Jadi di sini 90% dikalikan sama 600 gitu. Dan sekarang untuk abnormal spoilage-nya juga sama, untuk transfer in cost-nya dikali 100, terus direct materials-nya juga dikali 100 ya, karena alasannya sama kayak yang di atas tadi. Dan untuk conversion cost-nya pun juga dikali dengan 90%. Oke, nah sekarang ini untuk ending WIP-nya. Nah, kita di sini dapat informasinya untuk transfer in cost sama conversion cost-nya. Sedangkan direct materialnya ini masih tanda tanya. Berarti ya kita masukin dulu transfer in cost-nya 100% dikali 2000. Nah, untuk ending WIP di direct materialsnya kan berarti dia udah lewat dari 70% ya. Makanya di sini juga dikalikan sama 100% kali sama 2000. Sedangkan untuk conversion cost-nya dia mengikuti 75% di sini. 75% dikali sama 2000. Habis dari sini kita bisa dapat equivalent unitnya dengan cara menjumlahkan 4 baris yang di atas ini. Oke, nah terus selanjutnya kita mau menghitung total cost-nya. Dimulai dari beginning WIP-nya dulu. Di sini ada 150.000 untuk transfer and cost, direct materials-nya 0, dan conversion cost-nya 50.000. Ini diambil dari tabel yang baris pertama. Lalu cost added-nya itu ada di baris paling terakhir di sini. Transfer and cost-nya 450.000, direct materials-nya 750.000, dan conversion cost-nya 986.800. Ini juga jangan lupa untuk kita jumlahkan. Dan di sini berarti total cost per cost kategorinya itu transfer in cost-nya 600.000, direct material 750.000, dan conversion cost-nya 1.036.800. Setelah ini, karena ini menggunakan weighted average, berarti kita masukinnya dari sini ya, yang total cost-nya. 600.000, 750 sama yang 1 juta ini. Lalu kita bagi sama equivalent unitnya yang udah kita hitung di atas tadi. 15.000, 15.000 sama 14.400. Jadi kita dapat cost per equivalent unitnya. Oke, nah setelah ini baru deh kita mau menghitung yang nomor 3 ya. Kita mau assign total cost-nya. Oke, pertama karena ini ada spoilage, jadi si complete and transferred out ini dibagi dua, cost before adding normal spoilage sama si normal spoilage-nya. Sekarang kita isi dulu yang before adding normal spoilage. Dengan cara cost per equivalent unit dikaliin sama equivalent unit yang good unitnya. Yang di sini jadi dapat 480.000, terus sama lagi ya, untuk direct materials-nya juga dari cost per equivalent unit dikali sama good unit, dan conversion cost-nya juga begitu. Lalu untuk normal spoilage-nya, cost per equivalent unit dikali sama normal spoilage-nya, equivalent unit di atas ini. Lalu setelah ini kita Nah, ini juga sama untuk direct materials and conversion cost-nya. Setelah ini kita dapat jadinya total cost yang transferred to finishing department. Tinggal dijumlahkan aja. Nah, dari sini sekarang kita baru mau menghitung berapa abnormal spoilage-nya. Yaitu cost per equivalent unit dikali sama equivalent unit yang abnormal spoilage. Lalu kita jumlahkan lagi sama yang ending inventory. Kaliin sama 2000. Nah, akhirnya di sini kita jumlahin total cost yang transfer to finishing department, abnormal spoilage sama WIP endingnya. Terus kita dapat 600.000, 750.000 sama
1.036.800. Dan ini juga jangan lupa untuk dihitung total cost dari ketiga cost kategorinya. Dan untuk ngeceknya juga, jadi yang total cost di sini itu akan sama dengan total cost yang di step ketiga. Nah, untuk yang terakhir kita mau prepare journal entry-nya. Kita mau transfer ke finishing department dan jurnal untuk spoilage-nya. Jadi kalau kita mau transfer ke finishing department, berarti yang akan ada di debit adalah WIP yang finishing department-nya ya. Terus di kreditnya adalah WIP yang di department ini. Kita kan lagi di department assembly. Terus angkanya ngikutin yang mana? Angkanya itu akan kita ambil dari ini. Kan ini udah ada total cost transfer to finishing department yang 2036880. Nah, setelah ini kita juga masih harus nge-record si spoilage, tapi yang di-record itu adalah yang abnormal spoilage-nya aja. Di sini kita masukinnya jadinya kalau abnormal kan berarti ada loss from abnormal spoilage. Terus untuk di kreditnya itu masukinnya lagi ke department yang sekarang lagi kita proses, yaitu assembly department. Nah, ini diambilnya dari sini, 61920 yang abnormal spoilage. Oke, ini selesai untuk yang problem 5 sampai sini. Sekaligus juga menutup video ASIS kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan dapat menanyakan ASIS masing-masing atau boleh juga tanya ke gue. Terima kasih semuanya.